Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi kali ini setelah sekian lama, beberapa minggu nggak bikin video, akhirnya saya bikin video lagi. Jadi kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang habis ini akan bertanding di Piala Asia. Jadi mulai tanggal, sebenarnya pas video ini dibuat sudah mulai Piala Asia, cuma Indonesia masih belum main. Nanti Indonesia mulai main tanggal 15, kalau nggak salah itu jam setengah 10. Ya setengah 10 lawan Irak. Jadi itu pertama kali. Nah, sebelum Piala Asia ini, timnas kita sudah melakukan 3 kali uji coba. 2 kali lawan Libya, sekali lawan Iran. Duanya itu disiarkan di TV. Di lawan Libya disiarkan di TV, yang Iran tertutup. Jadi nggak ada yang siarin gitu. Lawan Libya itu di Turki ya. Jadi ini Coach Sintayong mulai merotasi squadnya, jadi kayak cari formula terbaik lah. Jadi mulai bermain dengan 4 back. Di pertandingan pertama Syahrul Tisna jadi kiper utama, ya Sayuri, Rido, Prasetyo, Arhan. Prasetyo nggak tahu dari mana. Mark Locke, Kambuaya, Sandi Ramdhani, Dendi Sulistiawan, Dimas Raja sama Rafael Strike yang baru dinaturalisasi. Mark Locke jadi kapten ya, karena Asnawi masih cedera. Libya ya nggak kenal pemainnya. By the way, kalah 4-0. Dan ya sangat wajar kalah sih. 2 kali blundernya Justin Hubner yang baru sudah dinaturalisasi pemain Wolves, tapi itu kemungkinan karena dia jet lag. Jadi sebagai info, Justin Hubner itu saya dengar dari berita itu kalau dia baru datang. Jadi pas lawan Libya dia baru turun dari pesawat lah istilah. Jadi dipaksakan main, dia masih butuh beradaptasi lah Justin Hubner ini. Jadi nggak apa, walaupun dia melakukan 2 blunder fatal di pertandingan ini, tapi ya dia masih adaptasi lah. Kemudian lawan Libya lagi di berselang 3 hari kemudian, tapi kali ini sedikit membaik, bahkan timnas menunggu tuh. Jadi sebelum itu ini line up-nya Indonesia di friendly kedua ini aku di internet ya, jelas kan aku nggak hafal. Hernando Ari, Rizky Ridho, Erkan Bagot, Jordi Amat, Yakub Sayuri, Justin Hubner jadi gelandang, Ivan Jenner, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strike, dan Marcelino Ferdinand. Jadi dirotasi, kipernya pun dirotasi di Hernando Ari jadi kiper utama, dan kaptennya adalah Jordi Amat karena sekali lagi Asnawi masih belum fit pas pertandingan ini. Ya, pertama saya cetak gol lewat Yakub Sayuri di menit 6, cuma habis Libya cetak 2 gol lewat Osama Mukhtar Al-Shemi. Ini kalau nggak salah karena deflected ya bulannya, sama Ahmad Ekrawa di menit 20. Tapi bagus lah, walaupun juga diserang terus, tapi sedikit ada peningkatan. Indonesia bisa memberi perlawanan sehingga skor cuma 2-1, nggak lebih. Nggak kebobolan lebih banyak lah istilahnya. Gitu. Nah, setelah itu terakhir lawan Iran, ini tertutup, jadi tidak ada TV yang nyiarin, dan di sini Asnawi sudah mulai main 20 menit lah. Jadi habis cedera dia mulai main sebentar. Ya, oke, habis itu ya jadi alamat kaptennya juga. Line up-nya ya ada ini nggak tahu, ini aku lihat di internet nggak urus katanya. Ferdinand bola. Line up-nya juga nggak tahu karena tertutup soalnya. Oke, jadi setelah itu Sintayong mulai melakukan perubahan di itu. Sebelumnya kan sudah ada, sebenarnya ada 26 nama sih. Jadi, tapi ada pergantian dari Coach Sintayong. Jadi yang 26 nama yang dipanggil sekarang adalah dari, ya ini aku di internet juga, kenapa sih aku nggak hafal 26-nya. Masih nggak hafal. Jadi dari kiper Nateo Agrawinata Borneo FC, Muhammad Riyandi Persisolo, dan Hernando Ari dari Persebaya. Dari kipernya itu yang ada perubahan itu si Syahrul Tisna ya, kan dia tutur lawan Libya, tapi kemudian pas sebelum ini itu di berita aku lihat dia cedera. Jadi Syahrul Tisna tetap nanti menjalani pengobatan di Qatar kalau nggak salah, tapi diganti Nateo di posisinya. Di belakang ada Justin Hubner yang main di Wolverhampton, Edo Febriansyah dari Persib, Wahyu Prasetyo itu pemainnya PSIS Semarang. Oke.
Rizky Ridho Persija, Jordi Amat JDT FC, Jarul dari klub Malaysia. Ini naturalisasi juga. Justin Hubner, Jordi Amat itu naturalisasi. Elkan Bagot juga Ipswich Town. Elkan Bagot ini kalau nggak salah naturalisasi juga ya. Sandy Walsh dari KV Mechelen untuk Belgia. Shane Patinama Asnawi Mangku Alam, ini belum ada klub sekarang. Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Shane Patinama juga itu ya, naturalisasi. Di tengah Adam Alis dari Borneo FC. Ini unik ya. Adam Alis itu sempat dikeluarin loh. Jadi dikeluarin dari squad, kemudian dipanggil lagi, diganti Sadil yang dikeluarin. Jadi aku nggak tahu, Sintayong mungkin ada rencana lain gitu. Mark Locke dari Persib, Ricky Kambuaya dari Dewa United, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Egy Maulana dari Dewa United, Yakub Sayuri dari PSM Makassar, Marcelino Ferdinand dari Deinze itu klub Liga 2 Belgia, Ivan Jenner dari klub muda yang Utrecht, Jong Utrecht dari Belanda. Depan ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, Ramadan Sananta dari Persis Solo, Dendi Sulistiawan dari Bayangkara Persisi FC. Ini klub polisi ini, Bayangkara. Dimas Dresen dari Perski Kabo dan Rafa Strike, ini juga naturalisasi dari Ado Den Haag. Oh ya, Ivan Jenner juga naturalisasi, kemudian sampai. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, 6 naturalisasi. Jadi naturalisasi lebih banyak ya, tapi nggak masalah sih selama mereka darah Indonesia tetap tangkap orang Indonesia. Masalahnya ada beberapa yang pundit, yang seperti ada pundit itu yang kayak ini lokal, ini naturalisasi, jadi seakan-akan yang naturalisasi itu kayak dianggap orang asing bukan orang Indonesia, padahal itu mereka sama-sama orang Indonesia, mereka punya hak untuk main di Indonesia. Jadi makanya aku sih nggak bedakan, aku sih nggak masalah kalau naturalisasi itu, asal naturalisasi ini bisa membawa timnas kita lebih bagus, kan nggak masalah. Apalagi perjuangan di Piala Asia, kita selama lo nggak main di Piala Asia, terakhir kali tahun 2007 kan kalau nggak salah, berarti 17 tahun yang lalu. Sekarang main lagi, dia harus memberi yang terbaik gitu. Apalagi ini kita bakal lawan Irak, Vietnam dan Jepang. Ya paling yang kita bisa menang ya mungkin Vietnam, jujur aja. Kalau Irak serinya susah bagus, apalagi Jepang ya calculated loss lah. Kalau bisa menang mengejutkan itu asli. Tapi kemudian juga ya sebenarnya juga ya timnas ini juga apa ya kondisinya ini, Coach Sintayong itu aku harap tidak main bertahan lagi. Jadi maksudnya dia bisa lebih pede lah pemain menyerang. Dia kan waktu kualifikasi Piala Dunia lawan Irak kan itu betul-betul main bertahan 3 back, akhirnya diopo-opo. Sebenarnya ya semoga Coach Sintayong lebih pede lah dengan kualitas timnas Indonesia, jangan main bertahan lagi, tetap main menyerang aja. Kecuali mungkin kalau lawan Jepang ya, kalau bertahan ya mungkin masih ngerti. Cuma kalau lawan Irak dan Vietnam ya mending nyerang aja. Coach Sintayong main nyerang. Ini aku juga lihat, jadi sumber saya juga dari beberapa pundit, jadi saya yang ngerti timnas Indonesia, jadi aku juga sempat itu ya. Ada beberapa juga sih naturalisasi, tapi mungkin tidak main di Piala Asia ini ya, karena kan ini kan pemain yang sudah didaftarkan istilah. Jadi ada beberapa naturalisasi lagi yang mungkin nanti dimainkan nanti pas kualifikasi Piala Dunia lanjutan setelah Piala Asia. Tapi ini yang 26 ini nama final di Piala Asia. Jadi kalau Piala Asia ini, kalau misalnya sehari sebelum pertandingan pemain cedera, dia masih bisa diganti. Makanya sama Sintayong diganti 2 kali perubahan. Jadi yang saya bacakan terus nama pemainnya ya, dan juga apa itu. Ya aku sih harap yang terbaik bagi timnas Indonesia ya. Kalau misalnya lolos babak grup itu sudah bagus sih bagi timnas. Dan apa ya, tapi ya jangan terlalu optimis, terlalu optimis sampai kayak kita bakal libas semua, ya belum tentu juga. Mungkin besar kita yang dilibas. Tapi kita harus memberikan yang terbaik aja bagi timnas. Kita dukung yang terbaik bagi timnas Indonesia. Banyak pemain muda juga di sini ya. Aku sih sebenarnya lebih harap Jordi Amat jadi kapten ya juga, untuk kapten. Soalnya dia lebih senior, lebih pengalaman. Kalau Asnawi mungkin lebih cocok jadi wakil kapten aja dulu, soalnya dia masih muda, masih seumuran saya. Jadi, tapi nggak tahu semuanya kan sama Coach Sintayong. Soalnya kan Jordi Amat kan juga baru gabung, jadi ya mungkin masih kalah pengalaman sama Asnawi kalau main di timnas. Sama apa itu juga
Ya, aku nggak tahu ya apa aku bisa nonton Piala Asia atau nggak. Ini coba nanti mungkin di Jepang saya juga coba lihat nanti pas liburan gitu. Jadi semoga aku bisa lihat di sana lah. Karena aku sebenarnya juga pengen nonton cuma ya, aku juga mau menikmati liburan saya. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini.